Masih bersama saya Wiwit dari Duta Auto Solution. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Kur. Dari pihak mana Pak Kur? Boleh disebutkan? Saya dari Namota. Halo semuanya. Nah, Namota sendiri itu apa Pak? Oke, Namota langsung aja. Saya nggak akan banyak cerita apa itu Namota karena di sini sudah ada beberapa macam sampel-sampel Namota gitu kan, kita bisa cek langsung. Namota sendiri nih, banyak yang bertanya-tanya. Itu dari mana asalnya? Oke, Namota itu brand dari Jepang Pak. Gitu dari kan. Jepang ya? Dia yang apa ya, nama orangnya itu Takeshi Tanaka namanya gitu kan dia. Oke. Dia bawa brand Namota itu sehingga perjalanan-perjalanan masuklah di Indonesia dengan sentuhan yang benar-benar eksklusif sebenarnya ini barang sih. Oke, gitu. jadi engineer-nya itu juga di Jepang ya? Iya. Gitu. Bukan barang murah-murahan ya, tapi dengan harga yang affordable. Itu sih. Yes. Nah, kita langsung aja deh Pak Kur. Line up-nya tuh barang-barangnya apa saja sih? Dari Namota kita mulai mungkin dari sini dulu ya. Oke, kita cek pertama di sini ada phone holder. Phone holder ini adalah dia masuknya di air fan. Kategori air fan kalau kita lihat seperti ini, simple dia masuk ke air fan, ada bracketnya, sudah dia akan kuat di sini, Pak. Oke, PNP ya. Jadi tinggal colok ke IC fan-nya tadi, diputar kencengin, udah ya. Yes, seperti itu aja. Sudah, tek kita taruh handphone. Tinggal dijepit gitu doang. Jepit. Udah tinggal kita putar seperti ini. Bisa boleh, mode landscape, oke. Bisa sesuai dengan portrait, kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan. Lanjut Pak, ke yang ke barang kedua. Oke, barang kedua masih di phone holder. Ada pilihannya adalah yang kedua untuk di dashboard, gitu kan. Dia bisa di dashboard, bisa di kaca sebenarnya Pak, sesuai dengan selera Bapak untuk naruhnya di mana. Gitu. Kebetulan kali ini kita coba untuk di dashboard aja ya, nggak ditambah di kaca ya. Oke. Kekuatannya sendiri gimana ini Pak? Langsung aja Bapak dimuin aja tuh, tarik. Saya takut kalau saya tarik dashboard saya yang lepas. Enggak, ini saya tadi udah coba di meja di luar sebelumnya, ya kan. Kita angkat meja plastik gitu ya, yang kurang nggak terlalu besar juga. Kita coba keangkat itu mejanya. Berarti itu menandakan ini perekat daya rekatnya ini luar biasa, luar binasa nih pokoknya kan. Nah, cara penggunaannya sendiri sebenarnya mudah ini ya. Ini kan bisa ini bisa disesuaikan, di adjust naik turunnya ya. Dan terus ini bisa landscape juga mode. Aduh, HP gua diangkat dulu. Oke Pak, ini diturunin. Misalnya Bapak mau ngecas kanan kirinya bisa. Oke. Terus lalu cara misalnya ini Bapak mau diputar dulu, mau saya tarik ke sini, saya kunci lagi, saya lihat. Oke, jadi angle-nya itu bisa kita sesuaikan, angle-nya, sudutnya, arahnya ke mana. Oke, untuk ngebukanya sendiri cukup mudah ini ya. Ngebuka HP-nya itu sendiri ya. Ada tombol switch-nya di belakang, di posisi di belakang. Oke, sorry. Udah. Kelepas. Cara pakainya, masangnya juga gampang. Ini ntar cukup dijepit gitu doang, krek, udah otomatis dia ngelok. Tes ya. Udah. Simple. Iya, simple itu. Lanjut mungkin barang ketiga dari mana nih? Apakah dari ini? Ini dulu mungkin boleh. Ya. Nah, ini ada juga nih Pak, aroma diffuser gitu kan. Pertama dia sistemnya charging Pak. Jadi kalau baterai habis tinggal dicolokin aja, di sini ada konektornya gitu kan. Jadi kalau misalnya nih Bang Wit gitu kan, mobil keluar dari mobil kejemur, nggak apa-apa, ini tetap aja dinyalain. Jadi mobil nggak pengap Pak. Gitu kan. Jadi dia akan bekerja terus. Nanti kalau baterainya habis gimana? Ya kan ada kabel charger, tinggal diisi Bang Wit. Oke. Cas lagi. Nah, ini peruntukannya sebenarnya buat begini, Bro and Sis. Kita kan banyak tahu ada banyak parfum mobil ya. Contohnya ada kaleng-kaleng tuh, yang bentuknya kaleng. Betul. Gitu. Kalau kita penempatannya di bawah di sini di konsol, itu dia mungkin kurang terhembus oleh AC. Iya. Kurang tertiup. Jadi terkadang kita masih kurang dapat wanginya gitu loh. Dengan adanya alat ini sendiri sebenarnya ada semacam fan-nya ya Pak ya. Ini ada fan-nya ini Bro. Ada. Jadi fungsinya dia untuk menyemburkan tadi si pengharum ruangan. Nah, pengharum ruangan sendiri itu bisa dibuka Pak. Kita contohkan. Caranya bagaimana. Nah, di dalamnya sendiri itu simple kok sebenarnya. Hanya kotak kosong. Ya. Lalu pengharumnya tadi, contohnya yang tadi pakai kaleng-kaleng, bisa kita taruh ke dalam. Gitu kan, kita buka tentunya tutupnya nih. Kita buka, udah kita tinggal tutup. Fan-nya itu sendiri ada di sini, ditutupnya.
Untuk yang nyemburin. Itu lagi dah. Hancurin aja Mas. Gak apa-apa, ngancurin aja dah. Ini selain di mobil Bapak, Oh iya. mesti ditaruh di ruang kerja Pak Wid dong. Boleh, bisa. Jadi ini buat saya taruh ruang kerja ya? Iya dong. Bisa bawa pulang. Jadi, buat yang semprot-semprot itu kita ganti sama ini aja, Ya, gitu kan. ya jadi ini istilah kata portable. Nah, gitu. Gitu. Jadi bisa di dalam ruangan kantor kita, di dalam kamar mandi ya. Boleh ya, kamar mandi. Kamar gitu mandi kan. Daripada kita semprot, Ya. cukup ini. Pakai ini aja. Gitu. Portable. Next we have Apa ya? mungkin itu ya. Si memory foam. Ini ya. Oke, ini neck pillow. Dia soft banget Pak, Bang Wid, gitu kan. Ini Bapak bisa cek aja langsung deh. Ya. Seperti apa. Ini bahannya sendiri bukan spons biasa. Bisa dilihat ya. Bukan spons biasa dan bukan dakaron-dakaron gitu, tapi bahannya adalah memory foam. Apa itu memory foam? Itu jenis busa tapi yang dia bisa mengikuti lekuk kontur tubuh. Jadi ini sangat empuk. Kalau kita tekan begini, ini berhubung ada plastik ya, jadi agak-agak keras. Kalau kita lepas plastiknya, dia akan nyeplak mengikuti anatomi tubuh kita. Begitu loh. Nah, kebanyakan saya sendiri kan driving ya. Kalau kita nyender gitu leher kita, itu sebenarnya nggak ada apa ya, tahanan di leher itu nggak ada. Jadi kita semacam kayak ketahan oleh headrestnya tadi, begitu loh Pak. Betul. Nah, dengan adanya ini, leher kita bisa menjadi lebih nyaman. Kita tes ya. Tuh. Ini karena masih ada plastiknya jadi agak-agak keras. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya kan? Lebih nyaman. Enak deh buat bisa tidur ya. Iya, akhirnya nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan ya. Jadi leher kita bisa tertahan kita dengan baik, nggak sakit leher juga. Sakit leher. Nah, kawannya dia ini Lumbar ya. support. Oke. Si lumbar support. Lumbar support ini balik lagi dia soft banget seperti yang tadi Bang Wid bilang kan, ngikutin anatomi tubuh gitu kan. Dia cocok, kayak saya cocok banget Pak. Karena apa? Ya ini agak sedikit ngaku ya gitu kan. Saya kan ada low back pain. Gak usah gitu sedikit kan. Pak, banyak gak apa-apa. Iya. Saya kan ada low back pain tuh, ada problem tuh di tulang belakang tuh. Agak nyeri kan. Curhat. Gitu. Saya tuh gonta-ganti pakai bantal Pak. Saya nemunya di sini nih. Oke, gitu kan. nemu. Oh, nemu bukan beli ya? Iya, saya nemu aja yang ini. Nemu ini udah saya pakai, akhirnya nyaman tuh gitu kan. Ternyata ini solusinya. Itu Ya. yang saya rasain. Saya sendiri sudah coba. Terus Coba terang ya? saya kan udah coba. Bapak punya low back pain juga nih, jangan-jangan nih. Enggak, maksudnya kok lebih enak ya kita nyetirnya gitu loh bro. Apalagi kalau kita lagi perjalanan jauh. Nah, kebetulan ini buat yang mau pada mudik ya. Oh iya bener Om. Ya kan? Perjalanan long trip jauh. Ini punggungnya biar nggak gampang capek. Ini empuk banget, bahannya sama dengan yang ini tadi. Memory foam juga bahannya itu sendiri tuh ya. Bahannya ya. Oh, jadi ini dari semua ini sebenarnya bisa kita pakai untuk mudik ya. Untuk mudik. Ya kan Betul. kemudahan. Iya. Salah satu kemudahan gitu loh. Oke, selanjutnya masih ada lagi, Mas. Apa ya ini ya? Gue mau tantang, enggak biar aja. Pihak Namota gue pengen tahu. Ayo. Kalau nggak dia sama barang Saya taruh ke belakang atau saya taruh ke sini nih gitu kan? Bener. Oke, kita kesini dulu deh. Oke. Apakah ini? Oke, ini car storage Om. Pertama, memang ini didesain sesederhana mungkin. Ada kan beberapa aksesoris itu yang modelnya sampai kayak tas punggung kayak gitu kan. Oke. Terlalu rame. Jadi memang kesannya itu tetap roomy, makanya Namota ngebikin yang sesimpel ini. Pertama, di sini Pak, biar tidak ngeganggu spion tengah, di sini kita kasih cermin Pak. Ada cerminnya. Oke, baik. Untuk bercermin. Bisa ngaca yang di belakang ya? Iya, biasanya kan istrinya Bang Wid pasti ini kan yang Enggak, istri saya suruh depan. Oh, Enak aja di belakang, gue grab. Lalu kedua, kalau ini kita adjust kayak begini, dia turun. Nah, di sini fungsi storage-nya Pak. Kita tekan aja. Oke. Biasanya yang kita taruh di sini adalah handphone sama minuman Pak. Bener. Jadi Oh. kalau yang penumpang di belakang ini naruh barang tuh nggak berserakan di jok ya. Kalaupun dia mau naruh HP mungkin di dalam namanya kantong ini kan mungkin terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Dia bisa langsung di sini ya. Di sini Bisa kita dicontohkan tuh. taruh. Tuh. Gitu kan, misalnya ini Untuk naruh barang-barang. ada minuman juga taruh di sini gitu kan. Tuh. Simpel banget Pak. Nah, kalau kondisi sedang tidak terpakai tadi bisa kita lipat kembali ya. Lipat kembali gitu. Jadi tidak memakan banyak tempat.
lipat. Ya, ya tetap roomy, jadi nggak ganggu gitu kan. Nggak ganggu. Coba boleh dilipat lagi, Mas? Lipat lagi, tinggal kita lipat. Terus ininya kita tarik lagi. Tarik ke Kita atas. pencet sini, kita tarikin. Oh, ada tombolnya ya? Iya, Oke, udah sesimpel itu. sesimpel itu. Jadi makanya yang saya bilang tadi nih Pak, barang-barangnya tuh apa ya, kalau orang Jawa bilang peritilan-peritilan gitu ya, peritilan yang tidak terfikirkan tapi dibutuhkan. Dibutuhkan. Next kita mau bahas adalah mungkin ini nih Pak. Nih, Saya punya boleh. ini nih. Oh ini hair dryer. Bukan, Pak. Oh bukan hair dryer ya? Iya. Vacuum cleaner. Ini adalah vacuum cleaner, Pak, gitu. Biar tetap rapi dan bersih, Pak, untuk nyimpannya. Dapat nanti, ini udah termasuk dapat tasnya ya? Iya, nanti tinggal disimpan aja di laci mobil gitu. Nah iya, kita buka juga sekarang. Isinya emas atau apa ini? Anda belum beruntung isinya. Oke, jadi dia bisa dilipat ya. Dan dia kecil banget Sorry. ya, Pak, seukuran handphone ya. Ya, size-nya kecil ini, jadi ini termasuk portable juga nih. Ya, portable bisa kita nggak mesti harus dalam mobil juga, buat di rumah juga bisa ya. Iya, buat sofa gitu kan. Pak, ini cara penggunaannya gini Pak ya. Iya, Bapak masukin aja cetik. Ini, oke. Lalu, Biasanya kan ada ininya ya. Ini tinggal dipasang aja. oke, boleh coba dipasang. Oke, Oke. simple. Itu Ini ada- sikatnya ya. iya, ada Oke, sikatnya, ada simple. brusnya. Langsung dipencet tombol. Pencet tombol, powernya ada itu. Nah, Udah dicas belum ya tadi? udah Oke, nyala. sudah. Iya. Kita mau tes nyapu apa ya Pak ya? Ini aja. Oke, boleh. Misalnya saya taruh kayak gini. Ya, ini fungsinya sikat sebenarnya kan kalau kita jangan masuk. Ya nggak apa-apa kan, memang nyedot, Pak, dia ya. Kayaknya daya sedotnya sih lumayan kencang juga sih nih. Kencang, Pak. Hah, dari suaranya udah kedengeran kencang. Iya. Terus cara ngelepasnya juga tadi gampang lagi ya. Gampang Cukup banget. ininya. Oke, 1, 2, boleh dibantu pegang dulu Pak. Oke. Lalu ada tombol switchnya ini untuk menekuknya ya, untuk Iya, ditekuk. lipat lagi. Lipat lagi. Sudah tertekuk seperti ini, kecil ini, cuma segenggam doang kok. Lalu bisa dimasukkan ke dalam tasnya. Oke. Ini jadi bisa kita bawa kemana-mana. Kalau Taruh misalnya di kita sini bisa gitu di kan. dalam dashboard bisa, sini bisa. Kalau mau kita bawa pun bisa ya. Cuman simpel Iya. kecil banget kok. Buat nyedot apa, Pak, kalau dibawa ke sana kemari, Pak? Ya kan tadi misalnya di rumah. Oh iya, betul. Kan? Di rumah atau di mana gitu, di kantor. Lalu apalagi Mas yang mau kita bahas line up selanjutnya? Ini nih, ini payung, bukan sembarang payung, Bang. Oke, payung bukan sembarang payung. Berarti kalau saya mau ke pantai bisa saya pakai dia. Bapak beli 10 disewa-sewain tuh di pantai tuh. Jadi fungsinya payung ini sebenarnya untuk proteksi ya, proteksi Iya. kendaraan dari cahaya matahari dari depan. Karena memang kalau daya tarik matahari itu lebih banyak masuk dari kaca depan. Ke depan, betul, Bang. Karena dia lebih landai permukaannya kan. Iya. Nah, kenapa kita butuhkan semacam seperti ini ya? Kan banyak juga nih ya, yang model kre atau apa ya. Keren, iya. Kenapa sih? Kita tanya dulu fungsinya nih. Kita jelaskan dulu. Fungsinya sendiri ini selain buat mengurangi panas dari terik matahari, selain itu Pak, ada satu lagi Pak. Apa tuh, Bang? Melindungi dashboard. Oh, I see, dia dashboard. Kan banyak tuh dashboard yang terpapar panas lama-lama tuh akhirnya menjadi rusak Pak. Benar. Iya. Iya. Betul juga. Jadi ya. kadang ada yang suka melengkung atau jadi gampang apa ya, ngerenyit. Itu karena dia terkena panas terus. Terus bunyi-bunyi gitu ya. Karena dia panas meleleh, jadi kancing-kancingnya itu jadi kendor, jadi bunyi. Oke. Itulah salah satu alasannya. Betul. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya fungsinya ada, kalau misalnya kita mau main ke pantai, ke Ancol apa gimana, itu kan mau coba. Nah, Maksudnya biar nggak panas di pantai gitu loh maksudnya. oke. Udah netting aja sih. Nih, boleh dicoba Pak, ini cara penggunaannya seperti apa? Oke. Ini kan karena sudah terpasang, yang lepasnya sesimpel apa gitu ya, Pak. Kita tinggal cetek, kita tarik aja. Tarik. Oke, ini karena tadi ada phone holder, udah aman, sip. Sudah, Pak. Jadi Ini tinggal kita- seperti payung.
Tuh, lihat no, kaca saya kotor sekali. Bro and sis, udah seperti payung, simpel ini. Dan ada sarungnya juga ya. Sudah tinggal saya masukin. Taruh di bawah jok biasanya Pak. Ya, Karena kan kita... boleh di bawah jok, mau di bagasi, mungkin ada container box sendiri di belakang ya, jadi satu dengan tadi hair dryer, vacuum cleaner. Maaf, maaf. Simpel kan Pak? Udah, simple. Rapi lagi kan gitu. Ya, perjelaskan dulu tuh ya. Ada satu lagi Pak, yang kelupaan Pak. Apa tuh Bang? Kan saya bilang makanya sebenarnya hal-hal sebenarnya itu tidak terpikirkan. Iya. Tapi dibutuhkan. Itu masalahnya Pak. Apa coba yo? Ya ini ada. Sudah. Ayo. Jumper aki. Oh iya, jumper aki. Namota sendiri punya namanya jumper aki. Iya. Jam start gitu Jam kan. start. Barangnya di mana Pak? Ada. Tapi saya ambilin dulu boleh? Boleh. Oke, ditunggu ya Pak ya. Bapak bincang-bincang dulu. Oke, semenit dari sekarang saya hitung. Ya, saya ngambilnya ke Semarang ini Pak. Ditunggu ya Pak ya. Udah saya tinggal Pak. Besok dikontak Namota nih kayak ini. Pak Wit kok jago ya, tahu apal produknya ya gitu. Saya angkat deh jadi ininya. Iya. Ini Pak Wit. Belum ngetek. Oh, Pak tanya. Oh, udah. Ini Pak Wit. Ini barangnya. Itu kotak buat makan anak-anak. Isinya apa sih? Kita lihat. Kita buka ya. Tada! Wow. Ini adalah baterai charging atau jumper ya? Jumper ya? Jumper. Lebih tepatnya. Iya, lebih tepatnya jumper. Oke. Kecil banget. Seukuran HP mungkin ya, seukuran HP. Nih, boleh dijelaskan ini apa mungkin dari Pak Kur? Oke, pertama dia fungsi utamanya adalah memang sebagai apa ya Pak, darurat jumper di saat mobil itu akinya ngedrop Pak gitu kan. Aki ngedrop itu kan pertama Bang Wit, ini agak-agak bicara teknis ya. Oke. Mobil di rumah seminggu nggak nyala pun juga ada potensinya ngedrop gitu kan. Benar. Atau kalau aki udah deket-deket 2 tahun itu kan juga potensinya bisa ngedrop itu di mana saja gitu kan. Makanya kalau Bang Wit sedia ini di mobil, ya istilah orang itu kan peace of mind ya, nggak gitu khawatir kayak gitu kan. Misalnya Bapak punya kabelnya doang kan juga masih perlu bantuan mobil lain untuk ngejambar. Tapi kalau ada ini ya sudah, kita kan tinggal Bapak colok aja. Masalah aki terpecahkan. Untuk cara penggunaannya sendiri Pak? Oke. Selain fungsi jumper, di sini ada fungsi-fungsi lain itu ada senternya juga Pak. Kita pencet tahan, dia senter menyala. Oke, jadi ini berfungsi nih ya. Satu alat bisa untuk semua ya. Kalau kita lagi malam-malam atau gimana ya. Iya. Ada senter dan berfungsi. Oke. Terus kalau kita pencet lagi, di sini emergency-nya lightnya. Mobil mogok di mana tempatnya gelap, berbahaya banget Pak. Salah satunya kita kasih lampu sinyal darurat ini. Oke, bukan lampu disco ya? Bukan lampu disco. Sip. Nanti Pak diskonya. Ari ting ting gitu ya lagunya. Matinya tinggal dipencet tahan aja mati. Oke. Udah Bang Wit. Lalu fungsi kedua tadi pertama senter, kedua katanya bisa buat HP juga ya? Oh iya dong. Jadi kalau di rumah sering mati lampu nih, apalagi nanti pas Bang Wit pulang kampung nih, kita bingung-bingung nggak ada charger, ini solusinya. Ini kuat untuk ngecharge HP. Kuat banget. Untuk HP-HP yang kekinian nih. Iya. Dia kan gede nih, kurang lebih ya 4.000, 5.000 mAh itu ya. Pakai aja. Bisa sampai penuh. Pakai aja sampai penuh. Dan ini masih bisa, katakanlah begini, ini sudah penuh. Dia masih punya daya juga. Masih ada. Oh, masih ada. Oke. Oke, ya yang satu yang paling penting Pak, namanya ini bahan elektronik ya gitu kan. Kita harus jaga kesehatan baterainya. Pun juga sama seperti handphone sekarang ya Pak ya. Oke, jadi bawa ke dokter gitu Pak? Iya, kita bawa ke dokter, kita sendiri yang jadi dokternya Bang Wit. Jadi kalau misalnya handphone Bapak ini baterai udah 20%, kita harus ngecas. Itu kan salah satu untuk menjaga kesehatan baterainya. Sama nih kalau ini, kalau dia sudah ada sisa 2 bar kayak begini, kita cas lagi sampai penuh gitu kan. Jadi itu untuk ngejaga biar ini barang tetap awet
Gitu kan. Oke, jadi untuk ngecasnya sendiri ini terkoneksi oleh kabel ya Pak ya? Kabel. Iya. Oke, ini ke kabelnya nih ada. Bisa USB yang A atau yang C ya? Iya. Untuk ngecas si device ini ya? Iya. Power banknya lagi. Sebagai, iya kan ini bingung juga nyebutnya, power bank bisa, jumper aki bisa. Ini Iya. sebutannya apa ya? Gue bingung deh. Tuh. Nah, ini caranya. Kalau kita mau ngejumper, Cara pakai kondisi standby kayak begini, tinggal kita colok aja, nanti dia akan berkedip Pak. oke, Udah ada kelihatan ya. Begitu dia berkedip, udah langsung aja taruh di aki, merah ketemu merah, hitam ketemu hitam, Bapak nyalain mobilnya. Di tombol ini nggak ada yang perlu dipencet? Nggak perlu. Oh, Langsung nyala. Kalau dia udah berkedip, dia udah bekerja. langkah pertama colok ini dulu ya, Iya. colok si kabelnya ini sendiri, Iya. lalu koneksikan positif. Rata-rata biasanya positif tuh yang merah ya biasanya. Iya. Positif ke positif, jangan kebalik. Yang negatif, yang hitam ke negatif. Gitu. Coba Pak Kur. Oke. Pak, nanti saya bisa pingsan di sini. Oke. Tapi ini untuk mobil apa aja nih Pak? Oke, Dicabut dulu Pak, kayak serem saya. serem ya. Ini tadi Padahal sih nggak ngecas ya, nggak nyetrum, cuma serem ini aja. kalau misalnya nih ya, Bapak tadi udah nyalain gitu kan, mobil udah nyala, udah tinggal dicabut aja. Kayak gini. Udah selesai. Sebentar, jadi kondisi ini sudah terpasang di aki ya? Iya. Positif, negatif. Iya. Kita starter nih, Iya. mobil sudah nyala. Iya. Kita langsung Ini unplug aja yang ini dicabut. ya, kita Iya. unplug ininya. Ininya aja, jadi arus sudah benar-benar keputus kan gitu. Oke. Daripada kita nyopot merah, baru kita nyopot copot hitam, hitam gitu dulu, baru ke merah. Kalau ngelepas biasanya sih begitu biasanya. Oke. Begitu, Pak. Ini berguna juga buat kita traveling ya. Yes. Jadi seumpama kita lagi pergi jauh, kita parkir sesaat ke rest area atau kemana gitu, ternyata aki kita nih sebenarnya sudah nggak kuat untuk kita starter ya. Iya. Nah ini bisa nih buat nyetrum, nyetrum aki maksudnya, buat ngidupin mobilnya. Hidupin mesin. Ah. Tapi ya itulah Pak, kalau mesin udah hidup, Hmm, langsung dibawa ke tempat aki, Ya. ganti aki yang baru. gitu benar. Ini kan sebagai pertolongan pertama. kan. Iya. Hanya pertolongan pertama, gitu ya. Jangan ntar udah hidup dimatiin mobilnya. Ya jumper lagi dong. Jumper lagi gitu kan. Itu tandanya Bapak lagi bokek gitu kan. Bukan bokeh, Pra. Nggak ada waktu. Nggak ada. Waktu itu gini ya sekarang ya. Kan time is money. Oke, betul. Oke, jadi tadi di beberapa line up produk dari Namota ya. Oke. Yang mana sebenarnya sendiri itu masih banyak lagi ya Pak ya, varian-varian produknya ya. Cuman untuk saat ini mungkin kita baru review yang ini dulu aja ya. Ini. Oke. Sip. Oke. Kalau mungkin ada yang kurang jelas ya, seperti biasa kontak Duta Auto Solution. Oke. Solusi apa aja tentang dunia permobilan? Ada Bang. Saya mau bilang dunia perkelapaan. Pokoknya barang-barang kecil begini tidak terpikirkan tapi Dibutuhkan ya. Saya baru ini nih, mikir bahasanya Bang Wis. Pak, ini nggak closing Pak. Tidak terpikirkan tapi dibutuhkan. Oke, saya ingat betul-betul itu bahasanya Bang Wis. Terima kasih Solusi. Oke, thank you.